bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Maka menjadi besar adalah panggilan luhur. Akan tetapi kebesaran bukan dimaksudkan untuk menyombongkan diri seraya memojokkan orang lain, atau bahkan menindas dan memeras orang lain. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang baru saja menduduki kekuasaan, yang baru saja mendapatkan kedudukan, yang baru saja menduduki posisi kekayaan. Entah dalam keluarga, entah dalam masyarakat, entah dalam dunia politik, entah di dalam gereja. Sepertinya ketika orang menduduki jabatan tertentu, status yang lebih tinggi daripada yang lain, menjadi kesempatan untuk balas dendam, menjadi kesempatan untuk memanfaatkan orang lain. Justru kebesaran seseorang terletak bukan pertama-tama pada status dan posisi, melainkan tergantung sejauh manakah orang tersebut menggunakan jabatan, bakat, dan milik yang dipercayakan Allah kepadanya untuk melayani sesama dengan rendah hati,
sesuai dengan kehendak Allah. Bagi Yesus, barang siapa mau menjadi besar, dan yang pertama hendaklah ia melayani. Menjadi besar bukanlah apa yang harus kita kejar, tetapi menjadi besar adalah hasil dari perbuatan luhur kita, akibat dari kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada cerita di Kaliurang di Yogyakarta, banyak mahasiswa, maka banyak juga tukang sepatu, banyak sepatu mahasiswa, sendal yang rusak, maka di sana banyak tukang sepatu. Konon katanya ada tukang sepatu yang begitu sombong memasang papan berbunyi, tukang sepatu terhebat di kota ini. Yang lain tidak hebat, dia terhebat. Yang lain berkata, ditulis lagi, tukang sepatu terhebat di Indonesia, siapa mau lawan lagi? Tukang sepatu yang lain lihat, dia tulis lagi, tukang sepatu terhebat di muka bumi. Ya, tidak ada lagi. Tapi ada seorang yang tidak mau besar-besar, dan dia menulis dengan kreatif, tukang sepatu terhebat di jalanan ini. Jadi dia yang terbukti hebat. Maka banyak orang datang kepadanya. Maka yang terpenting bukanlah janji, tetapi bukti. Berapa kali kita berjanji dalam hidup ini, baik resmi maupun tidak resmi. Kita berjanji baptis. Dan yang kedua, kita hari ini juga saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan akan berjanji. Apakah sadar akan janji tersebut? Berat, misalnya melawan godaan setan. Satu janji. Kalau kita berjanji melakukan sesuatu yang besar tanpa bantuan roh Allah, maka saudara akan dikaruniai karunia Roh Kudus untuk membantu kelemahan kita melawan godaan itu untuk memenuhi janji kita. Maka orang tidak hanya cukup berjanji, tetapi bukti. Yang lebih bagus saat ini bukanlah orang omong besar dengan menggunakan kata-kata indah yang memukau, tetapi perbuatan yang luhur dan dengan hati yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, Yakobus dan Yohanes berkeinginan duduk dekat Tuhan dalam kemuliaan. Pikiran mereka seperti di dunia ini. Ya, ada kiri, ada kanan. Ya. Surga itu dibayangkan oleh mereka itu seperti di dunia ini. Padahal surga itu tidak melampaui batas spasial dan lokasi tempat dan waktu, mengatasi tidak dikuasai oleh tempat dan waktu kita. Jadi melampaui waktu temporal dan lokasi spasial yang ada di sini. Mereka siap menjalankan apapun yang dilakukannya, termasuk minum cawan. Minum cawan dan baptis artinya mengalami hidup yang dijalankan oleh Yesus sendiri, dibaptis, ditenggelamkan bersama dengan kehidupan Yesus, yaitu sanggupkah mereka menjalankan hidup seperti Yesus, termasuk memanggul salib. Dan mereka menyanggupi tantangan Yesus, kami sanggup. Bagi Yesus yang jauh lebih penting bukanlah kemampuan untuk melampaui penderitaan dan kehebatan dalam melakukan tugas-tugas dengan gemilang, tetapi bagaimana bersedia melayani Allah dalam diri sesama sebagaimana Yesus taat kepada Bapanya. Bagaimana Yesus setia melaksanakan tugas perutusannya seperti yang diperintahkan Tuhan, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Maka soal duduk di sebelah kiri dan kanan adalah anugerah. Jangan minta dulu, tapi berbuat dulu. Masakan tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, yang akan memberikan apa yang kita butuhkan, terutama anak-anaknya yang setia kepada Allah. Soal berkat dan rahmat itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Pemberian gratis dari Allah yang murah hati dan penuh belas kasih. Kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang pantas kita terima kalau kita telah memberikan diri kepada Allah dengan tulus hati. Beriman teguh
dan berkomitmen penuh dalam kehidupan menggereja. Allah akan memperhatikan kita. Allah tentu akan menganugerahkan berkat-Nya bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Hal ini ditulis dalam Paulus dalam Efesus 3:20. Bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan, tetapi yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Kita kadang-kadang menentukan kepada Allah, Tuhan saya minta ini dan itu. Tuhan berkata jangan minta dulu, kamu melaksanakan apa yang aku minta atau tidak. Murid-murid meminta apa yang, maka para rasul yang lain marah. Mereka juga pikirannya seperti mereka sama, bahwa surga itu adalah hal yang berkaitan dengan temporal dan spasial, tidak melampaui itu. Maka mereka berpikir, kalau kamu di kiri, kalau kamu di kanan, saya di mana? Kata Petrus dan teman-temannya. Saya di belakang atau apa? Saya juga mau di tengah. Kalau kita di sini ada yang di depan, maka yang lain tidak bisa di depan, harus di belakang-belakangnya. Surga tidak seperti itu. Bisa jadi semua di kiri dan semua di kanan. Dan itulah surga mengatasi lokasi kita. Para murid berpikir seperti Yohanes dan Yakobus. Saudara-saudari yang terkasih, sejak kecil kita diajari untuk belajar dan bekerja dengan tekun. Dengan pepatah rajin pangkal kaya. Bahkan kalau sudah kaya bisa hidup bagaikan raja. Kita terdorong rajin agar orang lain menghargai kita, agar kita menjadi orang terbesar yang akhirnya dihormati bahkan dilayani. Tak sedikit orang yang berhasil di mata dunia justru tak dihormati dan tak dilayani, karena ternyata menggunakan apa yang dimiliki dan didudukinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebesaran seseorang terletak dari bagaimana ia menggunakan apa yang dimilikinya, serta memanfaatkan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kelemahan dan kekurangannya untuk melayani Allah dalam diri sesama. Banyak orang kaya, pandai, hebat, terpandang dengan jabatan tinggi dihormati dan dilayani. Karena apa? Karena mereka telah menampilkan diri sebagai pelayan ulung umat dan masyarakat. Mereka yang bekerja giat. Maka kita lihat Bunda Teresa dari Kalkuta, seorang yang sederhana, melakukan pekerjaan luhur yang luar biasa, yang dengan rendah hati melayani orang-orang sakit bahkan hampir mati, yang tidak dihargai oleh orang lain dan dibuang begitu saja, ditendang orang bagaikan binatang, dirangkul oleh Ibu Teresa, dan Ibu Teresa akhirnya menjadi orang besar, mendapat hadiah Nobel, dan beberapa tahun setelah meninggal dinyatakan sebagai santa. Kebesaran seseorang itu bukan apa yang kita cari, saya mau begini, mau begitu, saya ingin dihormati, ingin dilayani, tapi saya mau berbuat sesuatu yang luhur, dan karena keperbuatan itulah kita menjadi besar. Menjadi orang besar sekali lagi bukanlah sesuatu yang dikejar, tetapi buah nyata dari hidup yang mau mendengarkan dorongan Roh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Roh Kudus yang kita mohonkan kepada saudara-saudari yang akan menerima sakramen penguatan ini turun juga pada kita untuk berbuat sesuatu dalam hidup yang sesuai dengan 7 karunia roh. Roh kebijaksanaan untuk mengenal kehendak Allah di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki pada saya. Roh pengertian untuk memahami misteri ilahi dalam hidup ini. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Apa yang Tuhan kehendaki. Roh nasihat untuk mendengarkan suara Allah dalam hidup. Melalui orang-orang yang mempunyai otoritas moral dan spiritual. Roh keperkasaan untuk pantang mundur. Berani
mengatasi segala kesulitan, bahkan memanggul salib karena ingin setia kepada Tuhan, kepada iman, dan kepada janji baptis dan janji sakramen penguatan. Roh kesalehan yang mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa. Roh pengenalan akan Allah untuk percaya pada penyelenggaraan ilahi, bahwa kita ada di sini sehat tanpa COVID karena Tuhan melindungi kita. Dan yang ketujuh adalah roh takut akan Allah, sehingga kita takut kalau berbuat dosa, bukan karena takut dihukum, tapi karena takut kehilangan kasih Allah. Semoga kita dengan rendah hati dan penuh iman serta siap melayani, kita mendengarkan suara Allah dan mengikuti gerakan roh Allah tersebut. Tak mungkin 7 karunia bekerja efektif tanpa membuka diri.